Yan Ying melihat sekeliling, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Kaisar perang tidak kurus. Begitu kata-kata itu keluar, sepertinya dia telah bersikap. Namun, ada beberapa teman dekat di kuil, dan mereka langsung menentangnya. Pikir Tuan Kota Tiga. Bawahan tahu bahwa Kaisar bukanlah pria kurus, tapi sudah berapa tahun kita malu pada Kaisar? Terlebih lagi, kali ini Jinrong dan Mu Haoyu bertarung dengan pengawal darah. Mengapa kita duduk diam? Saudara-saudara telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menghalangi rumput dinding itu. Anda harus tahu bahwa ketika berita tentang Jie Ming memimpin ekspedisi pribadi tentara, ada banyak pasukan di medan perang utara. Ini adalah kesempatan bagus untuk setia. Meski tidak ada dukungan dari tingkat keberangkatan atas dan bawah, mereka juga mengalami banyak tekanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika perang kembali tanpa akhir, dunia tidak perlu melakukan apapun, dan kepergian dari utara akan diserbu oleh kekuatan lain di utara. Seorang Raja Abadi bahkan lebih tertekan. Tuan Kota, jika perjalanan ini berdiri di sisi tanpa pertempuran, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawamu. Apakah Tuan Kota lupa berapa harga musuh kita melawan komunitas terakhir kali? Apa? Yan Ying mendengar ini, dan dia terkejut. Tentu saja, dia tidak akan melupakan harga yang dia bayarkan di masa lalu. Faktanya, baik Zhan Jinrong dan Mu Haoyu, serta dia, telah sangat malu selama ini. Jika tidak, mereka akan menjadi kekuatan kepercayaan. Apakah Anda peduli dengan badut itu? Arti dari Immortal Monarch sudah jelas. Di masa lalu, tidak ada pertempuran untuk menguasai utara, dan pada akhirnya kalah, apalagi sekarang. Selain itu, jika saya kehilangan waktu ini, saya khawatir saya akan benar-benar jatuh ke dalam keadaan terkutuk selamanya. Namun, meskipun wajahnya suram dan tidak pasti, Yan Ying masih menggertakkan giginya. Kaisar perang tidak kurus bagiku. Ini hanya salah satunya. Kedua, karena Kaisar berani kembali ke tanah airnya, dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya. Dan mungkin ada cara untuk menahan klan. Yan Ying berkata, tiga juga merupakan poin terpenting saya. Meskipun mereka yang menjadi peristiwa besar memiliki sisi yang sengit dan menentukan, tidak dapat disangkal bahwa Kaisar pasti adalah pahlawan moralitas yang menggapai awan. Dengan karakter Kaisar perang, jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk bertarung, aku khawatir dia tidak akan membunuh saudara laki-laki tersayang, jadi dia tidak akan mengumumkan dekrit kekaisaran sejak saat itu. Setelah Susu membicarakannya, sekelompok kroni di aula jatuh ke dalam meditasi. Memang, gengsi tanpa pertempuran bagaikan halilintar yang menusuk telinga. Ini jelas merupakan karakter legendaris di prajurit utara dan bahkan seluruh benua. Setelah keheningan yang lama, saya melihat Yang Mulia Raja Abadi dan menghela nafas. Karena Tuan Kota telah diputuskan, maka saya hanya bisa menunggu hidup saya untuk mengikuti. Tapi saya harap Tuan Kota Tiga berpikir. Lagi pula, kita tidak memiliki kesempatan untuk menyesal kali ini. Yan Ying mengalihkan pandangan, dan menemukan bahwa sikap banyak orang sangat benar. Dia juga tahu bahwa keputusannya terkait dengan kehidupan banyak orang. Kamu bilang, kenapa Ben City Lord tidak tahu? Yan Ying menghela nafas. Selain itu, kamu belum memikirkannya. Apakah kita tidak punya kesempatan untuk bergabung dengan komunitas? Pertempuran sengit di Baskom. Kalian semua harus mengerti. Sarana Tuan Muda Klan lebih baik daripada Kaisar tahun ini. Berapa banyak pil Master Ordo Suci seperti Master di matanya, tanpa ada kekhawatiran. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang merasa punggungnya dingin. Alchemy Dao di dunia utara berani membunuh seperti ini. Apakah Anda peduli tentang mereka? Terlebih lagi, kami telah membantu kota Fulian berkali-kali dalam beberapa tahun ini. Perang di lembah sungai adalah pendukung di baliknya. Jika klan besi suku Jie benar-benar menginjak-injak perang utara, mustahil bagi kami untuk melepaskan kami. Setelah mengklarifikasi minat, semua orang kepercayaan berada di kuburan ekspresi wajah. Yan Ying menatap matanya, dan akhirnya memerintahkan, jadi, Anda ingat dengan baik, Anda tidak akan berkecil hati di masa depan, mengerti? Sekarang setelah keputusan dibuat, tidak ada yang perlu disesali. Apalagi yang membuat hati Yan Ying bangga adalah, alih-alih menyerah kepada masyarakat, dan membuat kaki anjing elangnya, dia lebih rela mengikuti pertempuran tanpa perlawanan dan membunuhnya langit dan bumi terbalik. Akibatnya, Yan Ying mengeluarkan token untuk menanamkan kekuatan abadi. Token itu berkedip. Yan Ying berdeham, dan berbisik, Saudara Jinrong, Yan, ingin mengikuti Kaisar Perang, melewati air dan menginjak api, sesuai keinginannya. Mengalir di kota Tian, di dalam aula, Zhan Jinrong mendengar ini dan mengangkat penghiburannya. Saudara Yan, Anda dan saya akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan. Bawa saudara-saudaramu ke sini, Kaisar sedang menunggumu. Setelah menutup token, Zhan Jinrong tersenyum dan melihat ke arah Zhan Wuyuan, dan yang terakhir juga menunjukkan kelegaan. Tampaknya reputasinya tidak direduksi menjadi lelucon, keberangkatan hanyalah awal. Setelah kembalinya Zhan Wuyuan, seruan tersebut telah menyebar ke seluruh dunia Korea Utara. Dan apakah itu sesuai? Banyak kekuatan di dunia Korea Utara masih mengawasi. Tentu saja,
Tidak ada kekurangan orang kepercayaan seperti Yan Ying atau Mu Haoyu. Segera mengungkapkan kesetiaan dan bahkan kegembiraan. Lagi pula, ini sudah terlalu lama. Namun lebih banyak kekuatan masih menunggu sikap masyarakat. Lagi pula, 1000 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Bahkan di mata banyak kekuatan, Zhang Wuyuan baru saja kembali, dan diam-diam menghitung klan Jie untuk membuat Jie Ming ketakutan. Setelah penarikan yang sebenarnya, pasukan yang lebih kuat pasti akan dipanggil untuk membasmi perseteruan. Lagi pula, kehidupan tuan muda klan muda jauh lebih berharga daripada kehidupan Zhan Jinrong. Singkatnya, bagi beberapa kekuatan, akhir perang hanyalah upaya terakhir untuk memberontak 2-100,000 tahun yang lalu. Terlebih lagi bagaimana banyak kekuatan bahkan direncanakan secara diam-diam. Begitu pasukan ras klan tiba, mereka segera mengibarkan bendera untuk mengikuti dan menaklukkan arus kota Tian. Di antara mereka, masih banyak pasukan di bawah komando klan, seperti kota Heng Tian dan Yang Xiu, yang diam-diam menginstruksikan untuk mundur. Tujuannya adalah untuk membuat pertempuran tanpa akhir dan sulit, dan dunia utara tidak memiliki kerabat. Anehnya, bagaimanapun, mengenai kembalinya Zhang Wuyuan, Jizu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Kami tidak bisa mengatakan saya tidak tahu. Setidaknya ada banyak omelan dari suku klan, seperti menjadi pencuri dan preman. Mereka bahkan menertawakannya sebagai pecundang, dan memiliki muka kembali. Namun, seruan itu kembali. Tetapi tindakan pengiriman pasukan nyata untuk memimpin pasukan menaklukkan pertempuran tanpa jejak sama sekali tidak ada. Tidak hanya itu, 3 dunia perang besar lainnya, untuk saat ini, tidak memiliki kesempatan besar untuk berbicara. Bahkan bersikap menonton api yang membakar di seberang sungai. Ini membuat kekuatan di dunia Korea Utara sangat malu dan bahkan lebih terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tahu bahwa Warriors kembali? Klan harus marah. Itu harus dipenggal dan dibunuh secara langsung. Itu adalah hak tuannya. Bagaimana cara duduk dan menyaksikan keputusan kekaisaran menyebar ke seluruh perang utara tanpa bergerak? Mungkinkah itu adalah kekuatan pertempuran pribadi Gu Jizan dan Wu Yuan? Ini masuk akal. Lagi pula, pamor Zhan Wuyuan seperti guntur yang menusuk telinga, terutama tuan kota Heng Tian yang Xiu terbunuh olehnya, membebaskan sekutu yang terkepung dengan menyerang pangkalan para pengepung, membebaskan kota Liu Tian setelah bencana menyebar. Suara ini menjadi semakin kuat.